Halo, saya Mistik kembali dengan saya Triandoko di Bermain Jiwa. Materi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan video yang sebelumnya, yakni tentang surga neraka dan reinkarnasi. Tapi video kali ini yang lebih hardcore, lebih berat, lebih sulit. Oke, jadi saya harap kalian bisa menyimak poin-poinnya. Jadi ini tidak perlu harus kamu pahami sekarang. Karena apa? Saya bisa tahu ini juga 20 tahun lebih baru bisa, walaupun saya belajar banyak agama. Jadi pada saatnya nanti, kalau memang sudah waktunya, kesadaran kalian itu akan memberitahukan hal ini. Jadi kita menjadi tahu sesuatu itu sebetulnya bukan dari buku, bukan dari kitab, bukan dari guru, bukan dari saya, tapi dari kesadaran. Itu sebabnya buku yang sama dibaca 10 orang belum tentu hasilnya sama. Jadi di sisi mistik itu kamu belajar untuk kembali pada sumbernya, sumber yang membuatmu tahu, baru kamu bisa memahami apa semua yang kamu pelajari. Saya akan awali dulu dari satu pernyataan yang sulit sekali untuk dicerna. Jadi ketika kita bicara tentang jati diri, pemahaman eksistensi tentang diri, ketika memang seseorang sudah matang, dia mengenal diri, maka dirinya tidak lagi membutuhkan konsep surga dan neraka maupun reinkarnasi. Kenapa tidak dibutuhkan? Ya, karena surga dan neraka maupun reinkarnasi semuanya lah ilusi. Kok bisa mas ilusi? Jadi apapun yang keluar dari pikiran itu adalah ilusi. Jadi mekanisme kerja pikiran itu adalah membuat ilusi beserta sensasinya yang terasa nyata. Nah, seperti apa saya coba sampaikan sebisa saya. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya tidak jauh dari apa yang kebanyakan orang alami, baik lewat peristiwa dalam meditasi, dalam laku, maupun dalam hidup. Seperti apa sih? Jadi kalau kita bicara pikiran itu mengilusikan, menggambarkan, mekanisme kerjanya seperti itu. Jadi sederhana, hal ini saya ketahui juga ketika saya berinteraksi dengan entitas interdimensi. Jadi sederhananya mereka menjelaskan apa yang kita anggap nyata ini. Katakanlah peristiwanya, filmnya, sama seperti kamu main game, atau kamu main sosmed, kamu butuh media untuk menampilkan, kamu butuh monitor atau layar. Ketika teknologi makin berkembang, manusia makin pintar, sekarang sudah ada virtual reality, artinya yang tadinya terpisah dari dirimu mulai dekat dengan matamu. Jadi kamu merasakan sensasi yang lebih nyata. Teknologi terakhir tentang VR sudah mengikut sertakan tentang sensasi, baik itu suhu maupun kinestetik gerakan. Jadi terasa lagi lebih nyata. Jadi mereka menjelaskan ke saya demikian. Nah, apa yang belum kita sampai itu adalah pemahaman tentang mekanisme energi. Di kehidupan yang sudah melewati hal ini, apa yang tadi kita katakan sebagai virtual reality, ini disatukan dengan mekanisme kerja otak. Ini era ke depan yang mungkin dikatakan singularity atau istilahnya transhumanis. Jadi manusia yang dikawinkan dengan mesin. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, apa yang ada nanti dia dicangkokkan ke otak kita, ke pikiran kita. Maka nanti gambarannya semua akan cepat berubah. Kalau sekarang kamu masih menggunakan touch screen, besok kita sudah think screen. Kalau sudah think screen, artinya kita share memori itu tidak lagi harus ngetik, tidak harus ngomong, berpindah secara instan. Nah, di dimensi yang lebih tinggi lagi, dia sifatnya sudah software. Dia sudah disatukan dengan DNA. Yang lebih tinggi lagi sifatnya energi, sudah tidak ada wujudnya. Yang ada hanya kemampuan. Jadi ini yang sebenarnya bisa kamu temui dalam kehidupan nyata. Gambarannya semacam itu. Jadi fungsi pikiran itu tadi seperti fungsi gadgetmu, fungsi VR-mu, kemudian nanti fungsi ketika kita dikawinkan dengan mesin. Itu tadi gambaran tentang apa yang saya katakan ilusi, mekanismenya gambaran kalian bayangkan seperti itu. Nah, kenapa perlu ilusi? Jadi kalau kita bicara keesaan satu-satunya, maka ilusi ini adalah yang paling sederhana. Ketika kamu bercermin, gambaran apa yang ada di cermin itu mewakili dirimu, tapi itu hanya gambaran, itu hanya ilusi. Nah, saya akan pakai istilah kesadaran supaya lebih universal. Jadi kalau Tuhan, energi, kesadaran, istilah-istilah yang mewakili lah. Jadi kesadaran apa sih? Kesadaran gampangannya adalah sumbernya, potensi energinya. Jadi ada potensi kecerdasan, potensi emosi, potensi pengetahuan, semuanya ada di situ. Tapi wujudnya masih belum ada karena sifatnya potensi. Sumber air, ada potensi di sana,
tapi baru dikatakan sumber air kalau potensi itu mewujudkan air. Jadi sederhananya, Tuhan itu penuh pengetahuan, penuh potensi. Tapi Tuhan perlu mengalami itu. Jadi mengetahui dan mengalami ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi sederhananya, istilahnya itu Tuhan mencari jati diri. Nah, kita itu bagian dari perwujudan Tuhan untuk mengeksplorasi misteri tanpa batas itu tadi. Nah, bagaimana itu bisa dieksplorasi? Akhirnya supaya menjadi wujud, butuh wadah, butuh kendaraan. Nah, di setiap ajaran agama, ini ada. Contoh misalnya di Hindu ada 5 kosa. Anamaya kosa, Pranamaya kosa, Manomaya kosa, Vijnanamaya kosa, dan Anandamaya kosa. Jadi ini adalah lapis-lapis kesadaran. Anamaya kosa ini adalah tubuh fisik. Jadi fungsinya untuk melakukan. Kemudian Pranamaya adalah tubuh energi, prana. Kemudian Manomaya ini adalah tubuh mental, tubuh pikirannya. Kemudian Vijnanamaya itu adalah tubuh pengetahuan, tubuh wisdom, kebijaksanaan. Kemudian yang paling tinggi itu adalah Anandamaya, ini yang dikatakan sangat abstrak seperti tadi, kesadaran, potensi, belum ada wujudnya. Kalau di Buddha lebih sulit lagi. Buddha bicara tentang kekosongan, no self, tidak ada diri. Kalau di teosofi ada katakan tubuh fisik, tubuh emosi, tubuh astral, sama kemudian tubuh mental dan tubuh kausal. Demikian pula kalau di Islam, kalau tidak salah, ada ruh, ada kalbu, ada akal, ada nafas. Ada tubuh ego situ, tubuh paling luar, tubuh fisik. Kemudian kalbunya ini adalah tubuh emosi. Kemudian akal itu adalah tubuh pikiran. Dan yang paling abstrak itu adalah ruh atau tubuh kausal. Asal usul segala sesuatu. Jadi pada prinsipnya, semua ini pasti disinggung di beberapa ajaran agama. Oke, tadi saya sudah berikan gambaran seperti apa sih ilusinya, kemudian bagaimana proses perwujudan dari mekanisme ilusi tersebut. Jadi ini yang dikatakan ketika orang sudah paham tentang misteri diri, surga neraka maupun reinkarnasi, ya semua ilusi. Apapun yang muncul dari pikiran itu ilusi. Jadi kalau kita berikan gambaran, ilusi sama, mimpi juga ilusi, di mana kamu tidak sadar ketika kamu bermimpi. Jadi ketika kamu bermimpi, misalnya, kamu mimpi, kamu lahir di satu tempat, kemudian menjalani hidup itu, punya anak, menikah, kerja apa, semua ada di situ. Kemudian kamu meninggal. Ketika kamu sadar, kalau ditanya, berarti kelahiran ada enggak? Enggak, cuma mimpi. Kemudian, oh kamu hidup di sana? Enggak, mimpi. Jadi ini yang dikatakan bahwa kelahiran, kematian, ketika orang sudah sampai diri, dia menjadi pengamat, menyaksikan itu semua. Ruang dan waktu tidak ada. Yang nyata tidak ada. Jadi kalau kita bicara konsep ruang dan waktu, gambarnya seperti ini. Ketika kamu misalnya di satu ruangan gelap, kemudian kamu nyalakan handphonemu, kamu putar film misalnya. Film itu sama seperti dari mimpimu. Itu film di mana kamu lahir di situ, kamu besar, kamu menjalani hidup sampai kamu mati. Apa yang ada di film itu, ya itulah ruang waktunya. Kalau film tidak ada, ya tidak ada ruang dan waktu. Nah, film itu diproses lewat ilusi, sensasi. Maka ketika orang sadar, dia paham bahwa ya itu semua cuma konsep. Yang nyata apa? Sama seperti ketika kamu mimpi. Yang nyata hanyalah adanya kemampuan kamu mengalami itu, merasakan itu. Bahkan dirimu pun tidak ada. Jadi untuk menjelaskan hal ini sulit sekali. Jadi saya yang namanya Triandoko nggak ada. Saya bisa mulai memahami ini. Ini terkait dengan video yang saya pernah bagikan di channel ini. Ya, ini video tentang fenomena dunia paralel dan dia beberapa minggu yang lalu tentang perjumpaan saya dengan Syekh Siti Jenar. Dari dua video itu ada satu peristiwa yang mirip sama fenomenanya. Jadi di video fenomena dunia paralel itu kan kejadiannya saya janjian dengan teman saya pada jam yang sama, tapi baik saya dan teman saya mengalami hal yang berbeda. Demikian pula di video yang tentang perjumpaan dengan Syekh Siti Jenar, kejadiannya juga sama. Kedua teman saya merasa bercakap-cakap dengan saya, sedangkan saya merasa tidak ada kejadian itu. Saya mulai paham, bisa belajar dari fenomena ini. Jadi ceritanya agak mundur ke belakang. Jadi pada satu malam, biasa saya belajarnya secara interaktif dengan
dialog. Yang saya katakan, saya beristilah berjati, saya berkomunikasi dengan interdimensional, tapi saya tidak pernah peduli siapa di situ. Pokoknya asal itu memberikan pemahaman, saya coba tangkap pemahamannya. Jadi pada satu malam saya bertanya ke mereka seperti biasa tentang apapun yang jadi pertanyaan saya. Saya itu menanyakan, gimana sih sederhananya mekanisme semesta ini? Apa sih itu hidup? Lalu bagaimana ini semua berawal? Lalu jawaban yang saya terima, ya tidak ada awal, tidak ada akhir. Kemudian saya katakan, kalau tidak ada awal, bagaimana semua ini ada dan siapa yang menciptakan? Jadi pertanyaan ini sama seperti pertanyaan banyak orang. Dan jawaban yang saya terima, tidak ada pencipta. Lalu bagaimana? Saya bertanya. Kemudian jawaban yang saya terima, ya semua mimpi. Dalam mimpi, semuanya mungkin terjadi. Kalau ditanya ayam atau telur duluan, dalam mimpi bisa ayam duluan, bisa telur duluan, bisa keduanya bersamaan, bisa keduanya tidak ada. Jadi tidak ada batasan. Nah, saat itu saya masih berpikir keras. Jadi saya kembali bertanya, lalu semesta ini bagaimana keberadaannya? Kemudian jawab, ya semesta hanya ada dalam mimpimu, hanya ada dalam kepalamu. Kemudian dikatakan, jadi kalau kamu mau tahu jumlah semesta, ya sejumlah isi kepala manusia, itu baru manusia. Substansi dari apa yang dikatakan realitas, pengalaman, itu ada di semua wujud. Nah, lalu beberapa hari berikutnya, tiba-tiba saya diminta untuk persiapkan diri. Katanya kan ada satu hal yang ingin disampaikan, tapi saya disuruh belajar tentang gangguan kejiwaan. Saya diminta belajar tentang schizophrenia dan bipolar. Ketika saya tanya kenapa, ya lakukan saja supaya kamu bisa mendapat jawaban, bisa menerima gambaran. Oke, akhirnya ya saya coba sebisa mungkin baca-baca tentang hal itu. Saya juga coba baca dari beberapa grup yang bahas tentang itu, sempat juga berkomunikasi dengan penderita, jadi saya punya sedikit bayangan apa yang mereka rasakan dengan penyakit itu. Lalu pada satu malam saya diminta untuk bermeditasi supaya saya bisa mendapat gambaran jawaban dari pertanyaan saya. Nah, ketika hal tersebut saya alami, peristiwanya mungkin tidak lebih dari 10-15 detik. Saya sudah berteriak, sudah stop. Jadi kejadiannya apa yang saya rasakan benar-benar menyakitkan dan kacau balau ya. Jadi dalam kepala saya itu berbarengan ada banyak suara, ada banyak ingatan, ada banyak kesan emosi. Ibaratnya ada beberapa muatan dalam diri saya. Jadi kalau kamu bayangkan kalian sudah married, suami istri lah, berantem itu jarang nyambung. Nah, itu dua pikiran itu bentrok dalam satu tubuh. Tapi tidak hanya dua, banyak. Itu yang buat saya mengatakan kita dihentikan. Nah, dari situ saya baru mulai paham. Jadi semuanya mimpi. Apa yang saya katakan tentang fenomena dunia paralel maupun video sesi visioner itu juga intinya dunia ini, bumi ini, kehidupan saya yang eksis dalam mimpi saya. Teman saya juga demikian. Mereka punya kehidupan yang dijalani yang hanya eksis dalam kepalanya dia. Pada satu saat frekuensi kita nyambung, kita mengalami satu realitas yang sama. Tapi tidak bisa dipastikan apakah saya benar-benar nyata atau tidak. Sama seperti ketika saya mimpi. Saat saya mimpi, ya saya percaya semuanya benar-benar ada. Tapi ketika saya bangun, yang ada hanya saya. Nah, masalahnya ketika kamu paham mencapai tentang titik nol, ketika pikiranmu berhenti sesaat, kondisi yang dikatakan tidak bisa digambarkan ya. Kamu tidur juga tidak, kamu mimpi tapi sepenuhnya sadar, kamu sadar tapi kamu tidak tahu kamu ada di mana, benar-benar blank. Nah, itu yang dikatakan batasan antara tertidur dan terjaga. Ketika kamu tertidur pulas, kamu tidak memiliki kesadaran akan tubuh atau jati diri. Tapi ini di batas peralihan antar itu. Jadi kamu ada, tapi sekedar murni kesadaran. Belum ada pikiran, belum ada emosi, semuanya. Jadi di situ hanya ada, atau kalau mau disebut si pengamat, sang pengamat. Tapi kalau mau disebut si atau sang pengamat, artinya ada diri di situ, ada wujudnya. Padahal tidak ada, hanya kemampuan. Jadi sama halnya ketika analoginya seperti air atau samudra lah. Samudra, air tidak memiliki bentuk. Ketika kamu masukkan ke gelas, dia jadi bentuk gelas. Ketika kamu masukkan ember, dia jadi bentuknya seperti ember. Tapi apakah air itu bentuknya seperti ember? Tidak. Hanya karena dia ditaruh di ember, dia mengikuti bentuk ember. Hanya karena dia ditaruh di gelas, dia mengikuti bentuk gelas.
Jadi ketika air itu tidak beri batasan, dia tidak memiliki bentuk. Nah, ini yang ingin saya sampaikan tentang apa yang saya katakan kemampuan pengamatan. Ketika dalam diri saya mengatakan ini jiwa, saya mengatakan aku, tapi aku dan jiwa itu sendiri adalah batasan. Ketika itu dilepas, tidak ada bentuknya, tidak ada batasnya, tidak bisa dijelaskan. Jadi saya dan teman saya atau mungkin kamu, saya main game, sebuah simulasi kehidupan ini. Ada banyak orang saya temui, tapi saya tidak tahu benar atau tidak. Ketika saya main game, saya ketemu kamu, ada dua kemungkinan. Memang benar kamu memainkan, atau kamu seperti game online, hanya mesin yang memainkan, itu saya tidak tahu. Tapi di antara kamu dan saya, yang eksis hanya si pengamat. Ini sebabnya saya menggunakan istilah titik nol. Jadi titik nol, nol ini wakili bagaimana saya menggambarkan Tuhan. Potensi nol itu dikatakan nilai, nol dikatakan ada, ya memang diakui ada sebagai angka, tapi nilainya nol. Nah, nol ini ada dalam diri saya, nol ini ada dalam diri kamu, ada di diri semua orang, ada dalam binatang, ada dalam tumbuhan, ada dalam planet, ada dalam semua wujud. Kekuatan ini, vital ini ada di seluruh substansi wujud. Makanya dalam benda mati pun, kalau dilihat secara struktur atom, itu ada getaran. Siapa yang menggetarkan? Kalau dikatakan hidup ada gerakan, ya itu hidup. Jadi, andai kan dalam batasan manusia saja, angka 0 ini tadi ada di semua manusia. Sejumlah manusia itu ditambahkan 0, sejumlah 1 miliar, 1 triliun, nilainya sama dengan 0. Banyak sedikit tidak mengubah arti. Jadi ini gambaran kenapa saya memakai istilah titik 0. Jadi kalau mau disimpulkan secara singkat, jadi apa yang ada ini semua, manusia, semesta, semuanya ini adalah mimpi dari Tuhan. Jadi kita ada dalam mimpi. Semesta ada dalam mimpi. Jadi akhirnya semua tidak ada yang nyata, semua mimpi. Dan dari situ saya bisa paham bahwa Tuhan memang ya tidak jauh dari urat nadi leher saya, nggak ada lagi jaraknya. Dan apa yang sekarang saya bisa alami di situ semua tentang mimpi ini, ya saya hanya bisa berprasangka. Ketika saya berhenti berprasangka, saya bisa mulai memahami mekanisme ini. Selama saya berpikir, selama saya berprasangka, saya akan terjebak dalam prasangka itu. Lalu sekarang apa sih pentingnya pencapaian pemahaman akan diri atau realisasi diri? Jadi ketika seorang mencapai pemahaman akan diri, ini yang dikatakan dia makin paham akan misteri. Beberapa waktu yang lalu ada teman yang bertanya, Mas, katanya Raden Mas Ronggowarsito itu bisa tahu kapan dia mati. Ini mungkin saja. Jadi ketika kamu bisa keluar dari game tersebut, keluar dari mimpi tersebut, keluar dari ilusi tersebut, seperti kamu melihat film, ya kan? Kamu bisa percepat film itu. Nah, ini habis filmnya di menit keberapa. Jadi ini gambaran bagaimana ketika orang paham akan hal tersebut, dia bisa tahu kapan hidupnya berakhir. Ketika saya belajar hal ini dari koneksi interdimensi, ya kadang saya sih tidak berniat belajar hal semacam ini. Kadang saya tanyakan kenapa saya harus belajar semacam ini. Akhirnya pilihannya, ya kalau kamu mau belajar, kamu bisa merencanakan kehidupanmu selanjutnya. Kalau kamu tidak mau belajar, ya prosesnya sama seperti pada umumnya. Kamu harus mati, sadar. Tadi kamu habis bermimpi, kemudian belajar lagi, lahir lagi, demikian seterusnya. Jadi ketika orang mencapai pemahaman akan diri, dia merencanakan mimpi berikutnya, pelajaran berikutnya. Hal ini juga yang saya terima juga lewat meditasi mistik. Keilmuan tentang hal ini masih dipelihara di tradisi pemilihan pemimpin spiritual Buddha Tibet. Tapi ini saya peroleh lewat meditasi mistik ya. Jadi bagaimana mereka menjaga pemahaman demi pemahaman itu lewat inkarnasi pemimpin spiritualnya. Jadi buat siapa saja yang di sini yang mungkin pernah tahu hal ini, kalian bisa share ke saya. Jadi kalau kita bicara dari sisi mistik, pemahaman dimensi demi dimensi itu baru bisa kita pahami setelah memang kita pahamkan jati diri, realisasi diri. Dimensi atau alam ya sama halnya seperti kamu masuk ke mimpi frekuensi tertentu. Jadi kalau gambaran dimensi ini juga setiap agama ada. Di Islam kan ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut, di ajaran agama lain pun juga ada. Nah, ketika kamu melakukan perjalanan, bisa lewat astral, kadang disampaikan juga hal semacam ini. Kamu akan bisa membandingkan keberadaan dua mimpi ini tadi. Jadi misalnya contoh saya pernah alami, ketika saya masuk ke dimensi tertentu, mereka sudah tidak makan minum, mereka tidak lagi bertemu, ya mereka tidak ada
jenis kelamin, maka perjalanan hidupnya dan apa yang mereka capai berbeda dengan kita. Alam lain yang lebih abstrak adalah sudah tidak ada lagi wujudnya lagi, full benar-benar ada suatu kondisi mental. Nah itu lebih abstrak lagi kalau mau dijelaskan, tapi ya seperti itu. Jadi ketika ada orang seperti katakanlah Nostradamus bisa melihat 500 tahun ke depan, 200-300 tahun, mungkin karena dia masuk ke satu mimpi atau ilusi tentang realitas tadi yang ruang dan waktunya berbeda dengan kita. Dia bisa tahu apa yang terjadi di masa depan juga karena mereka yang punya kemampuan ini mengakses. Beratnya kamu tinggal di kota maju, melihat bagaimana perjalanan proses peradaban di situ. Ketika kamu kembali di dimensi di mana sekarang kamu akses, kamu bisa memperkirakan setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Jadi ini yang dikatakan kamu belajar jadi lebih mudah. Semakin banyak yang kamu tahu, semakin banyak yang bisa kamu kerjakan di dimensi. Akhirnya ketika kamu beralih dimensi, kamu mati, kamu lebih punya ruang untuk menentukan mimpi tersebut. Oke ya, jadi ini gambaran yang bisa saya beritahukan. Dan kenapa katakan ketika orang sampai realisasi diri, surga neraka maupun reinkarnasi, ya, semuanya konsep untuk memahami mekanisme itu tadi. Bahwa ketika kamu tidak dilahirkan pun mungkin, artinya kamu tidak dilahirkan dalam dimensi tersebut atau dalam dimensi fisik lagi. Kamu jadi satu entitas yang lebih tinggi frekuensinya dalam dimensi keberadaan energinya. Sama seperti tadi saya bilang, sudah tidak ada gender, sudah tidak makan minum. Tapi bisa juga reinkarnasi di mana memang sudah dimensi yang terlibat dalam membangun satu mekanisme metrik atau peristiwa dalam suatu dimensi. Bisa juga saya katakan kalau dalam apa yang saya alami, kau bisa lahir menjadi satu planet, jadi bumi yang lain di dimensi yang lain. Jadi tidak selalu harus dalam wujud manusia. Apakah bisa jadi binatang lagi? Semuanya mungkin. Jadi keinginan si jiwa atau soul ini tadi belajar apa, itu yang membuat dia memutuskan untuk mengalami dalam perwujudan apa. Nah, satu contoh misalnya, kalau kamu pernah mengalami empati yang kuat, kamu merasa ada satu bencana misalnya, meletus, ada banjir, ada bencana angin dan sebagainya. Di tingkat tubuh energi, soul, setiap perwujudan ini memiliki kesadaran. Nah, kamu berkomunikasi di sana. Jadi, kalau seorang ibu dengan anak, ini yang dikatakan ikatan batin. Nah, semakin kamu melampaui batasan dimensi demi dimensi, kamu terkoneksi dengan semesta. Kamu bisa merasakan bumi seperti apa, matahari seperti apa, bahkan dimensi yang lain, galaksi yang lain. Gambarannya memang abstrak, tapi kamu bisa mengetahui, bisa paham, tapi tidak bisa dijelaskan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, mungkin bahas hal-hal yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang dan pertanyaan diri saya sendiri yang selama ini saya proses lewat meditasi mistik. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, kalian bisa juga share. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.